Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi tindak pedagogik PDD UKT PT tahun 2025 sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama saya, Hilma Farhani SPD MM, dosen program studi manajemen Universitas Islam Jakarta. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, melalui bidang ilmu yang saya tekuni yaitu ilmu manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu lingkungan bisnis. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor lingkungan, baik internal dan eksternal, yang mempengaruhi dunia bisnis, serta keterampilan dalam menganalisa dan merespon dinamika lingkungan secara strategis, etis, dan kolaboratif. Mahasiswa diarahkan untuk memahami keterkaitan antara lingkungan bisnis dengan seluruh fungsi manajemen, serta mampu merumuskan strategi yang adaptif, etis, dan berkelanjutan. Kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah EMMWF 622. Berada di semester 6 dengan bobot SKS 2. Dalam perkuliahan terdapat 16 pertemuan untuk setiap mata kuliah. Ini termasuk 14 kali tatap muka di kelas, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada implementasi pengajarannya, saya mengacu pada pendekatan yang disebut DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa? Delivery yaitu melalui metode pengajaran yang inovatif untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menarik. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ilmu lingkungan bisnis cukup beragam. Salah satunya adalah karya buku saya sendiri dengan judul Ilmu Lingkungan Bisnis yang bisa diakses mahasiswa melalui platform e-learning resmi Universitas Islam Jakarta, yaitu uid.ac.id. Selain berbagai buku referensi, juga dari berbagai isu-isu terkini dalam lingkungan bisnis, baik dalam maupun luar negeri, dan artikel ilmiah pada Google Scholar dan sebagainya. Metode kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode Student Learning Center. Dengan metode ini, mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Dengan metode ini, mahasiswa lebih efektif memahami pembelajaran, aktif dan interaktif, serta mandiri. Pada beberapa pertemuan, mahasiswa akan membentuk small group discussion untuk mendiskusikan studi kasus yang saya berikan. Mahasiswa akan mempresentasikan di akhir perkuliahan. Selain itu, dalam pembelajaran juga menggunakan metode contextual learning dan cooperative learning. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu kehadiran 10%, keaktifan 5%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan terakhir adalah UAS 40% dengan total 100%. Hasil ini akan diupload dan dipublish di e-learning mahasiswa Universitas Islam Jakarta. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ilmu lingkungan bisnis, CPL ini mengacu pada 4 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada CPL 1 memiliki sikap profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajerial. CPL 2 mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk merumuskan strategi bisnis dan menganalisis peluang dan ancaman lingkungan bisnis untuk mendukung perumusan strategi perusahaan. Pada CPL 3, mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 mampu memanfaatkan teknologi informasi baik secara mandiri maupun bekerja sama untuk pembelajaran dan mampu menciptakan lapangan kerja karena memiliki jiwa kreatif
Entrepreneurship. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mampu memahami konsep lingkungan bisnis dan hubungannya dengan fungsi manajemen, mampu menganalisis pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal terhadap strategi bisnis, mampu mengidentifikasi dinamika pasar dan persaingan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, mampu menilai dampak dinamika lingkungan pasar dan persaingan terhadap pengambilan keputusan manajerial, dan terakhir, mampu mengaplikasi analisis lingkungan dalam penyusunan strategi pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, pengantar definisi ilmu lingkungan bisnis. Kedua, analisis pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Ketiga, lingkungan ekonomi dan dampaknya pada bisnis. Keempat, lingkungan politik dan hukum dalam bisnis. Kelima, lingkungan sosial dan budaya dalam bisnis. Keenam, lingkungan teknologi dan inovasi dalam bisnis. Ketujuh, lingkungan alam dan berkelanjutan dalam bisnis. Kedelapan, lingkungan pasar dan kompetisi. Kesembilan, lingkungan keuangan dan investasi. Ke-10, lingkungan internasional dan globalisasi. Ke-11, manajemen risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Ke-12, etika bisnis dan tata kelola perusahaan. 13, respon strategi terhadap dinamika lingkungan. Dan yang terakhir, studi kasus dan aplikasi praktis dalam lingkungan bisnis. Terima kasih telah menyimak aspek-aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang atau sudah kuliah lagi di perkuliahan saya di Ilmu Lingkungan Bisnis. Sebelum kita mulai, izin teman-teman berdoa dulu, semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita hari ini dan ke depannya. Doa mulai. Baik, selesai. Baik, kita masuk ke perkuliahan atau materi selanjutnya, yaitu lingkungan pasar dan persaingan bisnis. Oke, kita review dulu sebelum perkuliahan hari ini. Review pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan serta interaksi mereka di pasar. Beberapa jenis atau topik yang sering dibahas dalam ekonomi mikro. Yang pertama adalah teori permintaan dan penawaran, kedua elastisitas, ketiga teori produktivitas, keempat biaya produksi, selanjutnya kelima struktur pasar, keenam teori perilaku konsumen, ketujuh keseimbangan pasar, dan kedelapan intervensi pemerintah, dan terakhir adalah analisis kesejahteraan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang ekonomi mikro dalam lingkungan bisnis. Saya mau bertanya sama teman-teman, kira-kira struktur pasar, jenis pasar yang seperti apa di lingkungan kita? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, izin menjawab. Jadi struktur pasar itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Baik, terima kasih. Berarti informasi atau review materi kemarin masih diingat sama teman-teman. Terima kasih Fatir atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi hari ini, yaitu analisis pasar dan persaingannya. Jadi kita sebagai nanti pemilik bisnis ataupun itu, kita memahami lingkungan-lingkungan. Kita jangan lupa kalau misalnya dalam bisnis pasti ada persaingan, ada memahami tentang lingkungan-lingkungan pasar ke depannya. Merupakan dua aspek penting dalam strategi bisnis yang membantu perusahaan memahami lingkungan di mana mereka beroperasi, serta bagaimana mereka beroperasi serta bagaimana mereka dapat bersaing secara efektif di pasar tersebut. Analisis pasar melibatkan pemahaman mendalam tentang permintaan, penawaran, dan perilaku. 3 item ini penting dalam kita memahami atau menganalisis perilaku konsumen, ya, atau memahami analisis pasar, yaitu supply, demand, dan behaviornya.
Oke, ini menurut beberapa ahli, yaitu Philip Kotler, menekankan pentingnya analisis pasar dalam memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Baginya, analisis pasar merupakan langkah awal yang krusial dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Menyatakan analisis pasar yang krusial, membutuhkan keinginan pelanggan. Kira-kira pelanggan seperti apa yang dibutuhkan oleh lingkungan pasar? Selanjutnya, menurut Michael Porter dikenal sebagai kontribusi terhadap konsep analisis industri dan strategi bersaing. Menurutnya, analisis persaingan yang kuat melibatkan evaluasi 5 kekuatan. Oke, kalau menurut Peter, salah satu pemikir manajemen paling berpengaruh, Drucker menekankan pentingnya orientasi pasar dan manajemen bisnis. Ini adalah beberapa teori memahami tentang analisis pasar dengan persaingan. Strategi marketing dalam kondisi lingkungan atau persaingan pasar sekarang yaitu, teman-teman lihat kembali, sistem strategi marketing apakah ini? Familiar kita. Oke, 3 item ini atau gambar secara visual ini adalah strategi pemasaran yang kita biasa disebut dengan decoy effect. Apa itu decoy effect? Decoy effect adalah fenomena yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dengan cara yang menarik. Misalnya saat kamu bingung lagi mau beli barang atau jasa, ya, di antara 2 pilihan tiba-tiba ada pilihan ketiga. Kita lihat bagaimana harga yang berbeda dari penghasilan tanpa decoy effect dengan decoy effect. Decoy effect yang small atau yang ini besar ya, medium, pasti lebih orang memilih yang kecil untuk beli. Keuntungannya 9 juta. Tapi kalau dengan ada decoy effect, orang akan beralih ke ukuran yang lebih besar. Yang sedang dibeli, iya, tapi sedikit, karena orang udah berpikir bedanya selisihnya sedikit. Oke, jadi untungnya lumayan, nambah 15 juta. Tadinya 9 juta, jadi 15 juta. Dan ini berpengaruh juga untuk apa? Kita, stok barang, permintaan, tadi kan bahas juga permintaan dan penawaran. Permintaan konsumen, berarti permintaan konsumen lebih milih banyak yang besar. Jadi nanti kalau kamu beli barang dan sebagainya, kebutuhannya adalah ukuran yang besar dan yang kecil. Yang sedang juga dibeli, tapi stoknya sedikit. Oke, itu yang dimaksud dengan strategi marketing dalam lingkungan decoy effect. Next, kita akan bahas tentang selanjutnya. Dalam strategi marketing, sekarang di lingkungan bisnis ini ada 3 item dalam proses penjualan atau transaksi atau marketing. Itu ada downselling, upselling, dan cross-selling. Apa itu? Downselling terjadi apabila si pembeli sepertinya tidak akan membeli produk karena mungkin harganya lebih mahal. Oke, upselling adalah teknik yang umumnya dilakukan untuk memaksimalkan atau meningkatkan sales dengan merekomendasi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi disertai kompensasi berupa manfaat tambahannya. Terakhir adalah cross-selling. Di dalam strategi penjualan, cross-selling merupakan sebuah seni untuk menawarkan produk yang berbeda jenisnya namun tetap saling berhubungan. Sederhana, kalau teman-teman lihat, downselling, upselling, cross-selling adalah teman-teman sering secara nggak langsung beli, yaitu handphone. Handphone kalau misalnya kan ada yang Pro, ada yang FE, atau yang ada yang Lite. Yang Lite-nya itu yang mana? Yang ini. Saya mau punya iPhone 16, tapi uang saya kurang cukup. Ya, berarti RAM-nya mungkin kita yang belinya, atau yang versi yang murahnya. Oke, upselling-nya berarti versi yang up-nya. Karena saya punya uang banyak, saya punya 16, nanggung lebih baik saya beli yang cross. Apa cross-nya? Cross sekarang kalau misalnya handphone itu baterai, ya, earphone dan sebagainya itu dijual terpisah. Tujuannya apa? Untuk laku juga aksesoris dari handphone tersebut. Kalau semuanya sudah di cup kemasan yang satu, pasti orang udah nggak bakal beli lagi aksesorisnya. Itu adalah salah satu contoh dari down, up, atau cross-selling. Selanjutnya apa lagi? Ini gambarannya. Oke, upselling berarti nambah nih item rasa es krimnya. Oke, kalau cross masih berhubungan dengan si es krim. Kira-kira apa sih? Oke, itu ada cake, ada minuman dan sebagainya. Kalau upselling sama nih, bahasanya kalian sering dikecoh dengan sales-sales marketing. Ya, kita beli nggak di up aja, nambah segini. Nah, itu decoy effect. Tapi masuk lagi
decoy efek ke upselling juga. Jadi dalam satu strategi marketing itu bisa beragam. Ada bisa decoy, bisa upselling. Nah, tujuannya cross selling. Kira-kira kalau kita jual minuman, temenannya apa aja sih? Selanjutnya adalah strategi diskon dan penawaran. Ya, jadi bagaimana strategi diskon dan penawaran itu ada macam-macam. Dan yang sering teman-teman terima adalah gratis ongkir atau free. Ini yang sering teman-teman lihat, atau saya juga sama sih. Sebelum saya belanja, saya ngecek dulu di e-commerce 1, e-commerce 2, e-commerce 3. Kira-kira mana yang menguntungkan? Apakah yang saya butuh adalah gratis ongkir, atau bundle deal, ya, atau yang flash sale, atau yang sekarang bilang bahasanya adalah cashback. Oke, 3 item ini punya tujuan yang berbeda. Oke, flash sale penawaran diskon dalam waktu terbatas untuk menciptakan urgensi, yaitu diskon 50% hanya berlaku selama 24 jam. Oke, bundling atau bundle deal yaitu beli 3 gratis 1. Selanjutnya gratis ongkir yang menawarkan pengiriman gratis untuk pembelian tertentu dengan nominal tertentu. Namanya gratis pasti ada aturan SNK, syarat dan ketentuan. Selanjutnya strategi hyperlokal. Apa ini strategi hyperlokal? Pendekatan pemasaran yang berfokus pada area geografis yang sangat spesifik seperti lingkungan. Oke, fokus pada wilayah kecil, referensi lokal, penggunaan teknologi data logikal yaitu menggunakan GPS ya atau pencarian berbasis lokasi, menjangkau audisi yang relevan dan kawan-kawannya. Ini yang teman-teman terima saat menggunakan jasa online. Ya, misalnya teman-teman mau belanja atau beli makanan GoFood. Ini termasuk hyperlokal. Ada di situ kan kalau kamu belanja di situ ada jarak. Jarak berapa kilometer dari titik rumah saya sama si toko tersebut. Atau jualan di sekitar kita. Biasanya suka ada tuh. Di sekitar kita kira-kira makanannya apa saja sih? Atau kalau kita misalnya cari toko terdekat, misalnya toko obat terdekat, itu kebaca. Dan itu yang dilakukan namanya strategi hyperlokal. Jadi kita juga harus tidak hanya sebagai pemilik usaha, ya, memikirkan juga bagaimana digital makin tinggi, teknologi makin tinggi. Oke, berarti teknologi makin tinggi, berarti kita juga harus update. Di mana update di lingkungan sekitar atau kebutuhan. Yang mungkin salah satunya strategi ini dipakai saat kita waktu kejadian COVID. Ya, ini ngebantu sekali untuk apa? Kita jualan online. Next. Ini contohnya platform e-commerce ya, retail, supermarket, terus iklan digital. Nih iklan nih, sering nih yang teman-teman lakukan. Ini juga termasuk strategi hyperlokal. Jadi kalian cuma ngetik di mana, tiba-tiba kalau lihat Instagram, tiba-tiba nongol iklan itu. Padahal cuma ketik sepatu, kepikiran di otak kita sepatu, tapi kayaknya keren banget ya. Tuh handphone bisa baca. Kayaknya nyari sepatu. Karena kita apa? Karena kita ngetik di salah satu mungkin media aplikasi. Kayak Google kita ngetik sepatu aja, semua kadang iklan di Instagram, di Shopee atau apapun itu muncul. Nah, itu yang dimaksud dengan iklan digital berbasis lokasi. Oke, selanjutnya event lokal, kita lihat event-event tertentu dan sebagainya. Oke, next. Ini termasuk bagaimana bisnis ekspor tender, trending company. Ini yang sering dilakukan oleh para penjual atau pengusaha yang mengandalkan istilahnya rekan kerja atau mitra kerja. Seperti yang dilakukan adalah Singapura. Singapura sumber daya alamnya itu sangat rendah. Tapi dia mau jualan dengan produk-produk makanan, kuliner. Mereka mikir kira-kira bagaimana caranya, itu mereka bekerja sama dengan negara tetangga, salah satunya negara kita adalah Indonesia. Mereka mencari tempat-tempat wilayah para pekerja yang misalnya penjual keripik singkong, keripik tempe, dan yang lainnya. Lalu bekerja sama dengan perusahaan Singapura atau perusahaan di negara tersebut untuk mencari keuntungan. Oke. Konsep strategi marketing apakah ini? Jadi ada merchandising planogram,
mengatur produk berdasarkan kategori, merek, dan yang lainnya. Selanjutnya visual, behavior, dan yang lainnya atau cross-selling. Ini termasuk marketing yang namanya strategi konsep planogram. Sebuah diagram yang menunjukkan di mana dan bagaimana peletakan item yang dimiliki pada rak-rak secara spesifik. Ini dipikirkan juga. Jadi kita nggak mikirin strategi dia jualnya, diskonnya, penawarannya, dan yang lainnya, tapi kita juga memahami lingkungan sekitar. Contohnya, ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar ibu-ibu belanja. Kita harus memahami lingkungan kalau ibu-ibu belanja tuh kayak gimana sih? Kebutuhan dasar biasanya, kebutuhan hidup dasar itu biasanya di pojok-pojok. Tujuannya apa? Biar ibu-ibu tuh keliling. Nah, kalau udah keliling di tengah-tengah yang jarang kejual, itu kan kelihatan. Akhirnya yang tadinya kita nggak mau beli, masuk tuh ke keranjang. Masuk, baru deh. Tadinya mau beli beras tujuannya, akhirnya tuh keranjang penuh. Sama beras juga. Oke? Atau misalnya secara visual ada diskon. Namanya diskon itu harus tingginya sejajar dengan tinggi biasanya kita. Rata-rata konsumen kita perempuan tuh ibu-ibu tingginya semana sih? Jangan di atas juga, kalau di atas nggak kelihatan. Apalagi di bawah, kita biasanya sejajar ngelihatnya. Oke, itu yang disebut dengan konsep planogram. Atau teman-teman kalau ke Alfamidi, ke depan, itu kan ada tuh makanan anak-anak kecil, permen. Tujuannya apa? Tujuan kebeli. Karena kalau tuh permen di belakang, transaksi ibu dan anak bisa selesai. Anak itu nggak akan beli tuh permen. Tapi kalau misalnya dia di depan, mau nggak mau ibu bakal beli tuh permen atau coklat. Karena apa? Karena antrian di belakang sudah panjang. Dan anak pas sudah rengek nangis dan sebagainya. Mau nggak mau ya udah deh beli. Akhirnya beli. Itu tujuan dari konsep planogram. Atau balik lagi ke kamu nih, kita beli sepatu. Teman-teman mau sepatu, di toko sepatu itu udah namanya konsep planogram. Dikategorikan sepatu buat lari, sepatu buat main badminton, basket, atau sepatu buat biasa, jalan-jalan, dan kawan-kawannya. Tujuannya apa? Memudahkan kita untuk memilah juga. Dan tujuan penjual itu juga menentukan kira-kira wilayah mana yang dia laku. Oke, itu termasuk konsep planogram. Dan ini adalah beberapa fakta lingkungan kita, 5 fakta pasar. Tanah Abang kembali ramai, usaha TikTok Shop ditutup. Ini ramai, berarti tidak mengikuti lingkungan pasar lagi. Oke? Ini adalah konsep omnichannel yang sekarang lagi tren di lingkungan. Tidak hanya menjual secara online, tapi di offline juga. Oke, ini adalah beberapa kode huruf, ya, bagian kode huruf untuk logo dan sebagainya. Oke, ini adalah gurita pasar dan yang lainnya. Ini lini bisnis grup. Dan beberapa lini bisnis group atau gurita pasar ini dilakukan oleh beberapa pemilik usaha. Oke, terakhir ini 3 godaan laki-laki, harta, tahta, dan wanita. Dalam marketing ini juga ada. Ya, bagaimana harta itu memengaruhi. Ini adalah branding dari suatu produk. Oke? Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya, teman-teman? Oke, siapa dulu? Dina dulu, silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina, NPM 2122008. Izin bertanya mengenai decoy effect itu, selain berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, apa ada pengaruh ke yang lainnya lagi, Bu? Oke, baik. Jadi di decoy effect tidak hanya untuk mempengaruhi harga saja, tapi dia juga mempengaruhi bagaimana kita mau mengenalkan produk-produk premium kita, ya, atau mengalihkan bahasa untuk konsumen untuk membeli. Tapi yang lebih sering adalah untuk secara visual atau mengenalkan produk-produk premium kita. Jadi untung juga yang tadinya mungkin premium kita dianggap mahal. Jadi nggak dilirik oleh orang, ya, tapi karena adanya konsepnya decoy effect, akhirnya orang akhirnya beli premiumnya atau versi yang mahalnya. Karena apa? Permainan dari bahasa lagi, yaitu di decoy effect. Oke,
Oke, paham sampai situ Dina? Baik, terima kasih. Ada yang ditanya lagi, Vira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zafira Ali Caniago, NPM 2122020. Izin bertanya, tadi Ibu menjelaskan tentang lingkungan pasar dan persaingan. Pertanyaannya, apa tantangan utama usaha bisnis dalam persaingan saat ini? Oke, tantangan persaingan saat ini, kalau teman-teman ngikutin berita informasi, ya sekarang lagi banyak, mohon maaf, kayak mungkin ada perang dan sebagainya, itu adalah geopolitik. Ya, sekarang yaitu penawaran stok terbatas juga. Jadi itu tantangan kita sebagai pemilik usaha, bagaimana mengikuti arus atau aturan-aturan dari pemerintah. Karena efek dari mungkin ada perang di beberapa negara, itu akan berdampak ke kita juga. Seperti mungkin sekarang kalau misalnya minyak dunia pasti akan naik, karena arus jalurnya itu akan berubah. Kalau arus jalur berubah berarti ada uang atau ada finansial atau kehitungan uang lagi yang berbeda, sehingga akan menjadi harga yang menjadi mahal. Oke, jadi kalau untuk saat ini tantangannya adalah kondisi beberapa negara itu akan berpengaruh ke Indonesia. Kayak teman-teman lihat tiap hari naik emas, ya minyak juga akan kemungkinan bakal naik BBM, karena itu akan berpengaruh dari geopolitik. Jadi sekarang kalau perang kalau dilihat adalah pengaruh geopolitik, bukan perang dari agama lagi. Akan dampaknya lagi kemana? Ke ekonomi mikro. Tidak hanya makro saja, tapi mikro juga akan berpengaruh. Oke, sampai situ paham Vira? Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Mungkin kita akan bertemu mata kuliah besok, ya minggu depan, yaitu etika bisnis. Nanti kita bahas sama-sama bagaimana etika bisnis dalam sumber daya manusia, tapi di dalam ranah ilmu lingkungan bisnis. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan Bisnis dalam hal lingkungan pasar dan kompetisi. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik perihal proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.